coba gambarkan dengan sederhana. Ada bagaimana mengidentifikasi bidang kajian secara umum, membedah sesuai subarea, pilih subarea yang menjadi fokus penelitian, kemudian ajukan pertanyaan penelitian dan merumuskan tujuan. Ini jadi langkah-langkah dalam perumusan masalah tidak berhenti hanya sekedar kita menuliskan bahwa bagaimana banjir bandang terjadi, apa yang menyebabkan banjir bandang terjadi di daerah A misalnya. Tidak seperti itu saja. Kalau menurut saya itu bisa, namun tidak begitu bisa jelas dalam permasalahan. Namun sebaliknya saya coba sampaikan bahwa rumusan masalah penelitian adalah pernyataan yang membahas kesenjangan dalam pengetahuan, tantangan atau kontradiksi dalam bidang tertentu. Peneliti merumuskan masalah penelitian untuk mengidentifikasi dan menentukan tujuan studi dan analisis. Nah, ini yang perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, bahwa bagaimana rumusan masalah itu dia memiliki identifikator, ya bukan identifikator maksud saya, dia mampu mengidentifikasi, karena dengan identifikasi ini maka kita bisa menentukan tujuan kita. Misalnya kita mengidentifikasi bahwa masalah banjir itu akibat pengundulan hutan di hulu. Nah, kita mengidentifikasi seperti itu, atau mungkin dalam kuantitatif hipotesis ya, kita punya dugaan sementara atau dugaan awal seperti itu. Nah, kemudian kita punya tujuan. Identifikasi ini melahirkan tujuan apa? Tujuan riset ini kemudian untuk mengeksplorasi ataupun mengkomparasikan atau apapun kalimat itu yang terkait dengan pengundulan hutan. Apa yang menyebabkan hutan itu bisa gundul? Kita tidak berbicara tentang banjir dulu. Nah, karena banjir itu merupakan dampak terakhir daripada pengundulan ataupun penyumbatan dan lain terhadap aliran sungai misalkan. Nah, sinkronisasi antara identifikasi dengan tujuan studi itu harus jelas, sehingga kita akan tahu ranah mana yang akan kita teliti dan analisis kita mau kita arahkan seperti apa. Nah, itu yang buat saya yang sangat penting dalam membuat rumusan masalah. Jadi tidak sekedar hanya menuliskan apa penyebab terjadinya banjir bandang, tidak juga, tapi kemudian coba kita bangun rumusan masalah dengan mungkin lebih akurat, Bapak Ibu, lebih sederhana dan enak dibaca atau mudah dipahami oleh para penilai. Nah, seperti yang coba saya contohkan, misalkan bagaimana memanfaatkan posisi sosial keterlekatan yang ada pada masyarakat di Kabupaten Buru untuk menciptakan desa yang memiliki kemandirian. Oke, berarti di sini saya sudah coba mengidentifikasi bahwa ada kohesi dan jaringan sosial dalam masyarakat. Ini sudah teridentifikasi, Bapak sekalian. Nah, kemudian salah satu tujuan riset ini adalah coba mengeksplorasi daripada kohesi yang ada pada masyarakat, sehingga analisisnya juga akan memasuki pada sebuah ruang yang namanya kajian kohesi dan jaringan sosial. Merumuskan itu, maka seperti yang pada gambar kuning ini, bagaimana kohesi sosial dan strategi adaptasi pada masyarakat. Nah, bagaimana strateginya? Kalau kita lihat pada gambar kuning itu pada tataran ajukan pertanyaan penelitian. Jadi yang berlis kuning ini adalah sebuah ajuan daripada rumusan penelitian. Nah, sementara seperti merumuskan tujuan ini menjadi pendekatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Jadi kita merumuskan tujuan. Tujuannya apa? Yaitu sebuah pendekatan yang mampu mengatasi kemiskinan yang terjadi misalnya di Kabupaten Buru. Jadi Bapak Ibu, dengan langkah-langkah merumuskan masalah penelitian, kita bisa menjadi jelas dan bisa menjadi terukur bahwa apa yang kita lakukan itu secara sistematis dan tidak kemudian menduga atau tidak kemudian menuduh sesuatu sebagai permasalahan. Jadi kita mulai dengan mengidentifikasi